Karin hanya tersenyum pahit. Aku sudah memaafkanmu, Arya. Tapi maaf tidak bisa memperbaiki kepercayaan yang sudah hancur. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Senja selalu punya cara untuk melukis kota Jakarta dengan warna-warna yang melankolis. Sore itu, aku, Arya, sedang duduk sendirian di kafe langgananku, dekat jendela besar yang menghadap jalanan ramai. Laptop di depanku terbuka, tapi pikiranku melayang jauh. Deadline pekerjaan menumpuk, tapi hatiku terasa lebih kosong dari biasanya. Hubunganku dengan pacarku, Karin, sedang di ujung tanduk. Kami sudah bertahun-tahun bersama. Tapi gairah itu seolah menguap, tergantikan oleh rutinitas dan kebisuan. Aku memesan kopi ketiga, mencoba mengusir kantuk dan beban di dada. Saat barista memanggil namaku, aku bangkit dan tak sengaja menyenggol meja seseorang. Sebuah buku tebal jatuh ke lantai, isinya berserakan. "Maafkan saya." "Aduh, saya ceroboh sekali," kataku panik, membungkuk untuk membantu memunguti. Sebuah tangan lain ikut membantu. Saat kami mengangkat buku secara bersamaan, jari-jari kami bersentuhan. Seketika, aku merasakan sengatan listrik kecil. Aku mendongak. Di depanku, duduk seorang wanita. Rambutnya hitam panjang, tergerai indah, membingkai wajah oval dengan mata coklat yang meneduhkan. Senyum tipis terukir di bibirnya, memancarkan kehangatan yang kontras dengan senja yang mulai menggelap. Dia mengenakan blus putih sederhana, namun terlihat begitu anggun. "Tidak apa-apa," katanya lembut, suaranya merdu seperti melodi yang baru kudengar. "Saya juga sering ceroboh." Aku merasa wajahku memanas. "Maaf sekali lagi," ucapku, menyerahkan bukunya. Mataku tak sengaja menangkap judul buku itu, Filosofi Kopi. "Arya," aku memperkenalkan diri, mengulurkan tangan. "Risa," jawabnya, menyambut uluran tanganku. Tangannya terasa hangat dan halus. Kami pun terlibat dalam percakapan ringan. Ternyata, dia adalah seorang desainer grafis lepas yang sedang mencari inspirasi di kafe itu. Kami berbicara tentang buku, film, dan tentu saja, kopi. Entah mengapa, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa begitu menarik. Dia punya cara pandang yang segar tentang banyak hal, dan matanya berbinar saat dia bercerita. Aku merasa nyaman, seolah kami sudah saling mengenal sejak lama. Waktu berlalu tanpa terasa. Senja benar-benar telah tenggelam, digantikan oleh kerlap-kerlip lampu kota. Aku menyadari bahwa ini adalah kali pertama dalam waktu yang sangat lama aku merasa benar-benar hidup, benar-benar terlibat dalam percakapan yang tulus. Saat kami berpamitan, Risa tersenyum. "Senang bertemu denganmu, Arya." "Aku juga, Risa." "Senang sekali," jawabku, merasakan sesuatu yang asing namun indah bersemi di dalam hatiku. Aku berjalan pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bersalah pada Karin, tapi ada juga kupu-kupu yang berterbangan di perutku setiap kali mengingat senyum Risa. Pertemuan tak sengaja di bawah senja itu, seolah membuka pintu baru dalam hidupku, sebuah pintu yang mungkin seharusnya tidak kubuka. Seminggu telah berlalu, namun bayangan Risa tidak sedikit pun beranjak dari pikiranku. Lucunya, takdir seolah mendukung pengkhianatan kecil ini. Kami kembali bertemu di tempat yang sama, kali ini dengan sengaja bertukar nomor telepon. Sejak saat itu, pesan-pesan singkat mulai mengisi hari-hariku, menjadi pelarian dari keheningan yang menyesakan saat aku bersama Karin. Malam ini, aku duduk berhadapan dengan Karin di sebuah restoran. Dia sedang bercerita tentang rencana liburan akhir tahun kami, tentang bagaimana kita harus memperbaiki hubungan ini. Namun, aku hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengar. Mataku terus melirik layar ponsel yang menyala di bawah meja. Sebuah pesan dari Risa baru saja masuk. "Karin, aku rasa kita butuh waktu untuk bicara serius," kataku tiba-tiba, memotong kalimatnya. Karin terdiam. Wajahnya yang cantik tampak layu, matanya mulai berkaca-kaca. "Bicara apa, Arya? Apa ini tentang kita yang semakin menjauh?" Aku tidak sanggup menjawab. Di satu sisi,
Ada tanggung jawab dan janji yang telah kubangun selama 3 tahun bersama Karin. Di sisi lain, ada Risa yang memberiku warna baru, yang membuatku merasa kembali diinginkan dan dimengerti. Aku merasa seperti pencuri di dalam hidupku sendiri. Sepulang dari makan malam yang berakhir dengan tangisan Karin, aku bertemu dengan Risa di sebuah taman kota yang sepi. Di bawah lampu taman yang temaram, aku menceritakan kegelisahanku. Risa hanya mendengarkan, tangannya sesekali menyentuh lenganku untuk menenangkan. "Arya, cinta tidak bisa dipaksakan karena rasa bersalah," bisik Risa lembut. Aku menatapnya, dan di dalam matanya, aku melihat pelabuhan yang selama ini kucari. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya dengan erat di bawah langit Jakarta yang mendung. Aku tahu aku sedang melangkah di atas es yang tipis, tapi rasa hangat di tangannya membuatku lupa akan bahaya yang mengintai di depan mata. Kebohongan adalah beban yang berat, dan aku mulai kelelahan membawanya. Sore itu, aku sedang berjalan di pusat perbelanjaan bersama Risa. Kami tertawa, menikmati es krim, seolah dunia hanya milik kami berdua. Aku lupa sejenak bahwa Jakarta adalah kota yang sempit bagi mereka yang menyimpan rahasia. Langkahku terhenti seketika saat melihat sosok yang sangat kukenal berdiri beberapa meter di depan kami, memegang tas belanjaan. Itu Karin. Dia tidak sendiri, dia bersama sahabatnya. Wajah Karin yang tadinya ceria berubah menjadi pucat pasi. Matanya menatap tanganku yang masih menggenggam erat tangan Risa. "Arya?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar di tengah keramaian. Duniaku serasa runtuh. Risa melepaskan genggamannya, menyadari situasi yang terjadi. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti kami bertiga di tengah hiruk-pikuk mal. Karin mendekat, matanya yang basah menatapku dengan penuh kekecewaan yang mendalam. "Jadi ini alasan kamu selalu sibuk? Ini alasan kamu bilang butuh waktu sendiri?" tanya Karin dengan suara yang mulai meninggi karena emosi. Risa mencoba menjelaskan, "Maaf, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Namun Karin memotongnya dengan tatapan tajam. "Aku tidak bicara denganmu," desis Karin, lalu beralih kembali padaku. 3 tahun, Arya. 3 tahun aku mencoba bertahan, dan kamu membalasnya dengan ini." Karin melempar tas belanjaannya ke lantai dan pergi begitu saja, meninggalkan aku yang mematung di tengah kerumunan orang yang mulai menonton. Risa menatapku dengan tatapan bersalah. "Maafkan aku, Arya. Seharusnya aku tidak membiarkan ini terjadi." Aku berdiri di sana, sendirian di antara 2 hati yang baru saja kuhancurkan. Satu hati yang telah menemaniku lama, dan satu lagi yang baru saja memberi harapan. Retakan dalam hidupku kini telah menjadi jurang yang sangat dalam, dan aku tidak tahu harus melompat ke sisi yang mana. Jakarta diguyur hujan deras, seolah mewakili kekacauan di hatiku. Sejak kejadian di mal itu, apartemenku terasa seperti penjara. Karin telah mengemasi barang-barangnya tanpa kata, meninggalkan kunci di atas meja makan yang kini terasa begitu luas dan sepi. Aku mencoba menghubunginya puluhan kali, namun hanya suara operator yang menjawab. Di sisi lain, Risa juga menjauh. Dia merasa menjadi penyebab hancurnya hubungan yang sudah berjalan lama. "Selesaikan dulu urusanmu dengan masa lalumu, Arya. Aku tidak ingin membangun kebahagiaan di atas air mata orang lain," tulisnya dalam pesan terakhir yang membuatku semakin tersudut. Malam itu, aku duduk di balkon, menatap lampu-lampu kota yang buram karena rintik hujan. Aku teringat semua janji manis yang pernah kuucapkan pada Karin, dan betapa mudahnya rasa itu goyah hanya karena sebuah pertemuan tak sengaja. Aku menyadari bahwa aku telah menjadi orang yang paling egois. Ingin mempertahankan kenyamanan masa lalu, namun tetap menginginkan kegairahan yang baru. Aku memutuskan untuk menemui Karin di rumah orang tuanya. Aku ingin meminta maaf, bukan untuk memintanya kembali, tapi untuk memberikan penutup yang layak bagi 3 tahun yang telah kami lalui. Saat melihatnya keluar dari pintu rumah dengan mata sembab namun tatapan yang lebih tegar, aku tahu bahwa ada sesuatu yang telah mati di antara kami. "Maafkan aku, Karin," ucapku lirih di bawah payung yang sama-sama kami pegang. Karin hanya tersenyum pahit. "Aku sudah memaafkanmu, Arya, tapi maaf tidak bisa memperbaiki kepercayaan yang sudah hancur." Aku pulang dengan hati yang lebih berat dari sebelumnya. Aku kini benar-benar sendirian. Aku kehilangan Karin, dan aku pun merasa tak pantas untuk mengejar Risa. Di persimpangan jalan ini,
Aku baru menyadari bahwa terkadang, hukuman terberat dari sebuah kesalahan bukanlah kehilangan orang lain, melainkan kehilangan jati diri sendiri. 6 bulan telah berlalu. Luka yang dulu menganga perlahan mulai mengering, meski bekasnya akan selalu ada. Aku belajar bahwa waktu tidak benar-benar menyembuhkan, ia hanya membiasakan kita dengan rasa sakit sampai kita cukup kuat untuk melangkah lagi. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki diri. Hubunganku dengan Karin benar-benar berakhir, namun kami sempat bertemu sekali lagi untuk benar-benar berdamai dengan masa lalu. Tidak ada lagi amarah, hanya ada penerimaan bahwa kami memang bukan takdir yang harus dipaksakan. Suatu sore, aku kembali ke kafe tempat semuanya dimulai. Bukan untuk mencari seseorang, tapi karena aku merindukan aroma kopi dan suasana senja yang tenang. Saat aku sedang asyik menulis di jurnal baruku, kursi di depanku ditarik perlahan. Aku mendongak. Di sana, Risa berdiri dengan senyum yang lebih tulus, tanpa beban rahasia yang dulu menghantui kami. "Boleh aku duduk di sini?" tanyanya lembut. Aku tersenyum balik dan mengangguk. Kami tidak langsung memulai pembicaraan tentang perasaan. Kami mulai dengan bertanya tentang kabar, tentang hobi baru, dan tentang mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Kali ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak ada hati yang dikhianati. Kami belajar dari kesalahan masa lalu, bahwa cinta yang sehat tidak dimulai dari pelarian, melainkan dari kejujuran pada diri sendiri. Sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung Jakarta, aku menyadari bahwa setiap akhir hanyalah awal dari cerita yang baru. Dan kali ini, aku siap menulisnya dengan lebih bijaksana.